Ya, silakan Pak. Menjual-jual, saat ini saya bersama dengan seorang guru, sahabat, teman sejak masa lalu dengan saya, yaitu Pak Birwan Sembiring, yang saat ini berada di daerah sejuk di sekitar kaki Gunung Sinabung. Kami akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu mengenai pendidikan bagi anak-anak kita, karena Pak Sembiring ini mungkin sudah lebih sekitar 25 atau sampai 30 tahun mengabdikan diri menjadi seorang pendidik untuk Kalak Karo. Tentu saja apa yang akan kami perbincangkan akan merupakan sebuah informasi yang sangat penting bagi kita untuk memberikan program ataupun bagaimana kita memikirkan bersama-sama tentang pendidikan untuk generasi muda Karo. Jadi mari kita sapa Pak Birwan Sembiring. Kampal adi ngajar pakai bahasa Karo atau bahasa Indonesia? Ya, kalau di tempat kita, Ya. ya berbahasa Indonesia. Oke. Jadi kamu sekolah dulu di mana posisinya, Pak? Posisinya di kaki Gunung Sinabung. Persisnya Ya, sekitar 4 km dari pusat Gunung Sinabung. Iya. Tepatnya di Negeri 1 Tiga Dekat. Apa sekali lagi? SMA atau SMP? SMA Negeri 1 Tiga Dekat. Oh, SMA Negeri 1 Tiga Dekat. Ya. Sudah berapa tahun kamu mengajar di SMA Negeri 1 Tiga Dekat, Pak? Di SMA 1 Tiga Dekat kurang lebih 25 tahun. Wah, 25 tahun. Berarti jangan-jangan sejak berdiri sekolah itu kamu yang guru pertama di situ, Pak? Tepat sekali. Iya. Berdirinya sekolah itu tahun 92. 92. 92. Saya pindahannya dari SMA Negeri Kudus, Kecamatan Padangbola, Tapsel, Tapanulista. Di sana terhitung SK saya 1 Maret 89 sampai 1 Juni 1993 ditempatkan di SMA Negeri 1 Tiga Dekat. Berarti mulih ke kampung halaman lah ya? Ya, kira-kira begitu. Wes, mantap sekali. Jadi kamu sudah 25 tahun menjadi guru SMA Negeri 1 Tiga Dekat. Pada saat kita SMA, itu sudah ada belum ya sekolah itu? Belum kan? Belum, Pak. Belum ya. Tahun 83. Iya, kita 83 ya itu. Oh, iya. Oke, Pak. Jadi posisi terakhir sebelum Covid ini berapa banyak siswa kita di sana? Sekitar 600-an siswa. Sekitar 600-an siswa. 18 rombel. 18 rombel belajar. 60 6 rombel kelas 11, 6 rombel kelas 12. Oke. Bagaimana tingkat kelulusannya? Ya, tingkat kelulusan boleh disebutkan seperti halnya di daerah lain juga, mencapai 100%. Oh, bagus. Tapi masalah kita di kampung, Pak, karena tadi mencapai 100%, ada juga 1-2 orang yang tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Oh, ini. Karena masa ujian dulu tidak sabaran berumah tangga. Itu salah satu faktornya, Pak. Dan bukan kali ini aja, di tahun-tahun sebelumnya juga ya selalu ada seperti itu, walaupun 1 atau 2 orang ada saja yang tidak mampu anak-anak kita menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA. Berarti cinta undai kak berarti ini peran jabu mau kayak nggak di sekolah mungkin? Ya, boleh satu sisi dikatakan karena kabur, tapi di sisi yang lain barangkali ya mungkin ada sedikit kebebasan di zaman seperti sekarang ya. Dengan ada komunikasi ini, ya barangkali mereka itu lebih banyak chatting-chattingan di luar sana, ya barangkali ya. Dampak kira-kira ya. Iya, dampak teknologi satu sisi adalah seperti itu ya, Pak ya.
Iya. Komunikasinya bisa lebih sering, lebih lama, tengah berngepe baci. Jumpa kita deknya, jumpa bang, bilang gajah nari bikin. Oke, kemudian umumnya kalau lulusan dari SMA Negeri 3 terdekat, bagaimana kelanjutannya setelah tamat SMA, Pak? Apakah mereka melanjut, bekerja, atau hal yang lain? Iya, barangkali ada juga catatan tersendiri sama saya, Pak. Ya, kalau proses progres perkembangan anak didik kita, barangkali tahun terakhir ini ada juga penurunan, Pak. Kalau dari dulunya memang dari sekian banyak siswa dari 3 rombel atau sampai 4 sampai 5, biasanya tidak memang sampai satu lokal pun dia melanjutkan perguruan tinggi. Itu dulu salah satu. Selanjutnya di masa dulu juga kemampuan siswa sebenarnya sudah kita lihat itu sebenarnya mampu melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, tapi nampaknya faktor ekonomi barangkali faktor ekonomi juga yang mengakibatkan mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi saya juga suka mencatatnya, ada juga anak kita ini yang mampu juga keluar dari sini, sudah mau masuk ke S3 kebetulan sekarang, Pak. Anak didik kita itu kebetulan berada di Batam, baru menyelesaikan S2-nya, katanya, Pak, saya mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi katanya. Dia bekerja di mana itu? Ya? Dia di mana dia bekerja itu? Di lembaga mana dia bekerja, Pak? Ini PT Metal. Metal dia sebagai manajer DO. Jadi manajer DO-nya ya. Baguslah kalau begitu. Tentu kalau ada seperti itu, ini akan menambah kebanggaan juga bagi murid-murid sekolah ataupun seluruh stakeholder ya sekolah itu ya, guru-gurunya, orang tuanya juga pasti akan makin bangga ya, Pak ya. Pas. Jadi satu lagi, Pak, inilah salah satunya saya belum kesampaian juga. Dan beliau pun menjelang S2-nya itu pulang kampung kebetulan karena tempatnya juga di sini di Nari Gunung. Tempatnya yang mantap dulu, Pak. Ya, dia mau singgah. Saya bilang kalau boleh kamu kasih pencerahan sama anak-anak kelas 3 ini, beri motivasi dan sebagainya, saya bilang. Kebetulan, ya tahulah kalau sudah berjabatan pula, tidak berapa hari di sini, langsung juga panggil sama perusahaan dari sana. Sepertinya saya juga seperti sama Pak Mr. Analgin yang sudah sampaikan motivator level 5 ini, saya rindu sekali bagaimana bisa mendorong, memberi pencerahan bukan saja kepada anak didik di SMA Negeri 1 tidak dekat, tapi kalau namanya di lingkungan gereja kita juga di sini sudah tahu, Pak. Barangkali bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Pasti, Pak, pasti. Sampai sekarang, karena saya juga lalu ditunjuk oleh kepala sekolah bagaimana siapa yang bisa memberikan pencerahan untuk tujuan di sekolah kita. Kalau untuk Muspika juga selalu saya mengontaknya mulai dari Kapolsek, misalnya dari kepala puskesmas, dari Koramil, dari Camat, mereka itu biasanya juga bergantian. Dari motivator seperti Pak AL, barangkali terlampau tinggi kosnya makanya. Sama juga seperti Sinar Sebangun pun, sudah sampaikan juga pada beliau. Kalau pulang kampung bolehlah singgah di tempat kita, dikabari biar memberikan pencerahan pada anak kita. Seperti itu. Bagus sekali. Nah, selama lebih kurang 28 tahun kamu sebagai pengajar ya, Pak ya, atau menjelang 30 ini, apa yang paling kamu sukai sebagai seorang guru, Pak? Yang paling sukai ya? Iya, apa yang kamu paling sukai? Kenapa kamu jadi guru? Apa sebenarnya yang enak jadi guru ini?
sehingga kamu udah 28 tahun menjadi seorang pengajar, seorang guru gitu? Kalau istilahnya soal makan misalnya, saya kalau belum jumpa sama anak-anak, makan rasanya kurang enak. Aha. Gitu kira-kira. Makan rasanya kurang enak. Dan kalau misalnya bertemu sama anak-anak, ya lupa masalah. Kalau bertemu dengan anak-anak, lupa masalah. Dan saya juga bisa menyalurkan aspirasi, ya apa yang ada di dalam pikiran saya, mau saya sampaikan kepada anak-anak, itu yang merupakan kebanggaan bagi saya. Dan kalaupun misalnya kita bertegur sapa dengan siswa, jelas saja banyak suka dan dukanya. Banyak juga anak-anak ini yang mendengar pelajaran kimia saja sudah mulai ngantuk, sudah mulai tertidur. Itu merupakan tantangan tersendiri, tapi membuat nyali saya untuk tidak lagi mengajar, tapi apa ya? Bagaimana ya perlakuan kepada anak-anak didik ini supaya mereka itu juga merasa tertarik terhadap pelajaran kimia yang saya ajarkan. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi jumpa saja murid-murid EP sudah menjadi satu sukacita ya. Kemudian yang kedua kami bilang tadi adalah menjadi guru adalah bisa juga ataupun dapat menyalurkan seluruh aspirasi-aspirasi, pikiran-pikiran terbaik kita kepada anak-anak kita itu. Ya, itu yang kamu rasakan ya Pak ya. Nah, bagaimana yang kamu rasakan tentang kesejahteraan sebagai guru? Ya, kalau misalnya pendapat pribadi saya Bapak tanya ya. Iya, pendapat pribadi dulu lah pribadi kalaka. Saya tentunya terlalu maju juga memberi statement ini, karena siapa tahu nanti ada teman-teman yang mendengar, terkhusus Bapak Ibu guru, mungkin mereka itu protes, komplain sama saya. Pal, saya juga sebagai mengajar, kalau istilah kamu dulu di sini, kalau untuk pribadi saya dengan beberapa juga teman-teman, karena ada juga pindah dari Nias, dari Tanjung Balai dulu ketemunya di sini, kami menyatakan dalam acara TRI dulu ragam desa katanya. Ragam desanya apa? Kita dari desa ke desa. Kalau saya pribadi dari desa Sipupus, Kecamatan Padang Bola, Tapanuli Selatan, pindah ke Tiga Greget, Kecamatan Tiga Greget, Tanah Karo. Seperti itu kira-kira. Kalau kita misalnya sekarang Bapak Ipa Nagin sudah tahu barangkali secara sekilas saja tahu bagaimana tingkat kesejahteraan saya kalau tinggal di kampung. Dan mau berada di kampung itu barangkali sudah jauh sejahteranya dibandingkan dengan teman-teman saya guru-guru minimal di Kota Kabanjahe, Brastagi, dan tempat yang lain. Kenapa? Karena selama saya tahu juga mereka itu kalau sebelum COVID ini dulu masih laku Bapak Ibu guru-guru kimia mau memberikan bimbingan khusus les terhadap siswa-siswanya. Itu kan tingkat kesejahteraan yang lebih dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya kita di kampung seperti ini, ya Mbok kita suruh datang aja nggak mau Pak. Bagaimana? Gratis. Ayo lesnya. Gratis disuruh datang itu pun nggak mau, Pak, nggak mau. Nggak mau Pak. Itu salah satu kendalanya juga. Kalau dulu diajak les seperti itu pun tidak ada. Jadi kalau tingkat kesejahteraan barangkali saya bukan itu tingkat yang lebih tinggi, bukan itu, tapi bagaimana saya sejahtera dengan apa yang saya peroleh, dengan apa gaji yang sudah diberikan, itu saya cukupkan. Seperti itu yang saya rasakan dan saya alami. Oh, jadi itu sebabnya kamu awet muda impalku. Iyalah. Barangkali bolehlah untuk nanti bisa men-share-nya, kira-kira boleh juga kalau itu salah satu variabel menentukan sejahtera karena mencukupkan apa yang ada di kita. Kalau itulah awet muda bolehlah dicatat. Iyalah. Jadi
kesejahteraan itu bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita bisa pakai, kan gitu kan? Apa yang kita rasakan, kan? Iya, dan lu sering kita dengar, katakanlah uang berapapun cukup, berapapun tidak cukup. Iya kan? Artinya uang itu nomor dua lah, tapi yang menentukan adalah siapa yang memegang uang itu. Aku kuidakam dengan paradigma kehidupan di desa yang kamu lakukan seperti itu, jelas sekali kamu sangat enjoy impalku Pak Guru kami. Maka teridah arah ayo dwe. Sebelum kita lebih lanjut, apa pegangan kamu, apa prinsip lu sebagai hidup Pak dalam hidup dan bekerja sebagai guru Pak? Ya, jalani hidup ini apa adanya. Jalani hidup ini apa adanya, kerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Bagus banget. Jalankan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh gereja, terkhusus di luar daripada pendidikan, itu harus dilaksanakan dengan baik. Simpel aja Mas. Simpel aja kan? Iya ya. Jadi ya hidupilah apa adanya kan. Laksanakan, kerjakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita ya. Bagus banget Pak. Bagus banget. Oke. Tadi tersirat, kamu berkata, saya kira inilah inti percakapan kita. Kalau murid-murid di sekolah SMA Negeri 1 3 Dergat disuruh datang untuk belajar tambahan mengenai kimia, atau disuruh datang untuk les tanpa bayar pun, itu mereka nggak mau datang. Nah, ini kalau kita gali lebih lanjut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi di sini, Pak. Nah, itu sebabnya saya ingin bagaimana sudut pandang itu. Karena aku pikir begini, kenapa dia tidak datang? Pertama adalah dirinya sendiri itu malas belajar. Ya, dirinya sendiri malas belajar. Yang kedua, barangkali orang tuanya itu memakai tenaganya untuk bekerja di ladang ataupun di tempat orang tua. Ya bukan? Itu dia. Dan yang ketiga barangkali itu mereka tidak mempunyai pandangan yang jelas terhadap apa yang akan mereka lakukan atau apa yang mereka dapat dari les itu, sedangkan visi sekolah mereka berikutnya pun seperti kamu katakan tadi nggak jelas. Jadi ya aku sebagai pengamat dari jauh, 3 hal itu tadi yang muncul dalam pikiranku. Nah, yang lebih tahu itulah kamu, Ibalku. Jadi menurut lu, apa yang membuat murid-murid di 3 Dergat itu seperti kamu bilang tadi, ditawarkan belajar matematika les tambahan dengan gratis pun mereka tidak mau? Silakan Pak. Ya, jadi seperti ini saya pikir Pak ya. Seperti yang kamu sebutkan tadi kan, saya bukannya saja ngajar di 3 Dergat, tapi tinggalnya juga di seputaran ini. Jadi sebagian besar dari segi memang kemauan anak didik kita pun satu tidak ada. Partisipasi orang tua juga kurang. Partisipasi orang tua juga kurang ya. Dalam hal ini Pak ya, yang saya amati juga selama ini, kalau kita undang sekali setahun aja agak susah. Jangan saya bilang tidak bisa, bukan tidak bisa, agak susah. Susahnya seperti apa? Pada saat kita pembagian rapor, semester ganti maupun kenaikan kelas, itu kita boleh menerima orang tua kehadirannya sampai 100%. Lalu ada keteteran. 50% dan sebagainya. Mana lagi kalau setiap awal tahun pembelajaran kan kita lakukan juga selalu dengan rapat komite dan sebagainya. Itu pun selalu kita itu wakilkan juga. Atau surat yang kita kasih sama anaknya, itu aja ditandatangani, setuju dengan hasil keputusan komite dan sebagainya. Itu kan walaupun ya tidak bisa kita pastikan, itu kan barangkali dorongan orang tua juga kurang. Betul. Ya, gitu ya. Jadi barangkali ya itulah beberapa faktor yang ada sama anak didik kita. Walaupun ini belum
lakukan penelitian, masih ada juga kalimat sama mereka itu yang tamat SMA pun aku cuma paham. Tamat SMA namanya. Jadi kan pertanyaannya itu, statementnya itu kan bisa juga bukan dari dia Pak, tapi representasi dari rumah. Maksud saya katakannya dari rumah, barangkali orang tuanya pun seperti itu juga. Iya. Sama saja Pak ya, masih jadi supir, budget itu, budget tenaga kerja. Salah satu mungkin perlu dicatat Pak, mungkin SMA sebagian juga dulu anak didik kita yang banyak tadi yang tidak melanjut, sebagian itu mencari kerja juga, misalnya ke Malaysia, mana. Itu kira-kira yang saya dan lihat. Ya, ini pikiran saya ya Pak ya. Bisa nggak dari SMA 3 derajat itu, SMA negeri 3 derajat itu bisa nggak dispesifikkan atau ditentukan satu pelajaran favorit yang paling sesuai dengan mereka? Kalau kimia lemah misalnya, bagaimana dengan fisika? Ya. Kalau fisika lemah, bagaimana dengan kemampuan bahasa Inggrisnya? Nah, artinya kalau nanti memang minat untuk bahasa Inggris itu paling tinggi, itu yang ditinggalkan. Bagaimana dengan sejarah? Kalau minat untuk sejarah, karena kalau kita tahu itu Dr. Masni Singarimbun, ahli kependudukan, itu kan asli dari sekitar 3 derajat itu kan. Derong bangun. Penerusnya yang susah sekarang. Iya. Itu Pak, pelaku bisnis kelapa sawit Indonesia yang berapa kali itu menjadi ketua gabungan pengusaha kelapa sawit. Pak Derong Bangun, itu kan dari sana juga ya. Sebenarnya kan banyak sekali tokoh-tokoh kalak-kalau yang sangat berhasil berasal dari situ. Mungkin ini pikiranku Pak. Nah, saya bertanya lebih lanjut. Khusus dalam situasi COVID ini bagaimana kenyataan sekolah Pak? Dalam masa COVID, kita lakukan menggunakan teknologi informasi, pun itu sangat komplit. Komplitnya seperti apa? Walaupun banyak teknologi menawarkan dengan Google Classroom, dengan yang lain-lain, tapi seputaran yang berlaku digunakan oleh Bapak Ibu guru selama pembelajaran dari ini tadi masih pakai WA. Kenapa hanya pakai WA? Kalau WA selama ini kan udah familiar bagi Bapak Ibu guru dan juga bagi anak didik. Masalahnya itu pun ada kendala Pak, dan sebagian siswa kita juga katanya belum bisa memiliki HP. Belum memiliki HP seluruhnya. Jadi, kalaupun dibuat melalui itu, seluruhnya juga mereka itu dapat berkomunikasi dengan Bapak Ibu gurunya. Dan cabang dinas juga telah menyampaikan kepada kita itu, jangan dipaksakan sekali. Maksudnya, kalaupun bisa daring, luring juga bisa katanya. Itu sudah kami atas juga seperti itu. Bagi anak-anak melalui wali kelasnya semuanya Pak, kami komandoi dari sekolah sama ke wali kelas semuanya. Maka di WA ini sama anak didiknya yang tidak punya HP boleh datang ke sekolah, jangan secara umum untuk mengambil bahan pembelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Hasilnya bagaimana? Jadi guru mata pelajarannya juga harus sebenarnya 2 kali tugas, 2 kali bekerja, sekali untuk berbagi untuk di siswanya, sekali lagi melapor kepada sekolah supaya di administrasi di sekolah kalau ada siswa yang tidak punya WA tadi, mengambil pembantunya ke sekolah dan kembalikannya juga ke sekolah setelah beberapa waktu sesuai dengan informasi yang diberikan oleh guru mata pelajarannya. Nah, dengan 2 metode seperti ini Pak, daring dan luring tadi, dalam pengamatan Du sebagai mentransfer ilmu kepada murid-murid itu ataupun proses pembelajaran, bagaimana tingkat keberhasilannya menurut kamu?
bagaimana efektivitas pembelajaran di masa COVID ini untuk anak-anak SMA, baik itu melalui daring maupun luring tadi, Pak? Saya menanggapinya, melihatnya bisa jadi ini ya belum satu belum satu kepastian, tapi saya amati yang selama ini yang sudah selama ini sudah punya HP, sudah biasa punya WA, itu biasanya tidak ada masalah. Mereka itu mengerjakan apa yang kita kerjakan itu diselesaikan. Cuma kadang-kadang kami lihat juga dampak buruknya, entah memang itu secara teknisnya atau gimana Pak ya, mungkin karena apa? Ada juga sampai terganggu Bapak Ibu guru. Itu laporan yang sudah kami terima. Terganggunya seperti apa? Mau juga kadang-kadang anak-anak itu membunyikan HP-nya sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Itu kan anak ini lagi berkeliaran di sana tuh bagaimana? Yang jelas dia belum tidur pada saat jam seperti ini. Itu satu kali. Iya. Terganggu untuk tidur. Iya. Siswanya juga masih itu. Betul. Jangan-jangan begini dia, Pak. Jangan-jangan sampai jam 11 dikiri kopi dia. Kemudian dia pulang ke rumah, ngerjain pekerjaannya itu selesai jam 2. Lalu dia kontak ke gurunya. Jadi inilah salah satu dampak dari teknologi ini ya, bahwa dengan sistem daring ini jam itu makin fleksibel, jam 3 bebaci. Masalahnya. Jadi satu lagi Pak, masih seputaran daring tadi, kendala yang kami alami juga, itu pun barangkali kami pun misalnya guru barangkali belum paham betul di mana sisi baik buruk, di mana mengaksesnya dengan baik. Kalau pada saat ujian selama ini juga dalam sistem daring itu kan bukan lagi kami melalui WA, tapi pakai Google Format. Google Format, Ya, kami sampaikan kepada mereka itu, ada juga kadang-kadang anak ini menjawab sampai berulang-ulang kali. Kenapa? Ada apa? Masih mengalami evaluasi. Ada kadang-kadang nama yang tidak sebenarnya kalau dilihat di absen siswa tidak ada nama seperti itu. Jadi kan kalau nama di sekolah kan kurang namanya. Sekarang di laporan jawabannya Kurniawan kan. Jadi pembelajaran juga ya. Siswa hanya mampu mengakses sekali jawaban. Jawaban dikunci. Kalau misalnya diberikan juga jangan lewat setelah jam yang bersangkutan. Barangkali masih banyak kendala. Tapi umumnya yang merubah nama tadi laki-laki atau perempuan, Pak? Kalau zaman sekarang Pak, ya sama saja. Ya tipis saja laki. Dan dilakukan laki-laki. Boleh juga dilakukan oleh Oke, Pak. Seputaran tadi prestasi jual kita, kalau kita berbicara juga tentang laki-laki dan perempuan. Kalau saya lihat, saya amati kalau di berprestasi selalu di sekolah kita ini, semakin 1, 2 besar, udah umumnya selalu perempuan Pak. Ada apa ini? Begitu juga ya Pak ya? Nanya kira-kira bagaimana? Kalau entah kenal laki-laki ini sudah gimana ya mau disebutkannya? Entah karena kurang kemauan belajar atau bagaimana membuat perempuan ini selalu lebih unggul, selalu lebih naik rankingnya dibandingkan yang laki-laki ini. Saya kira Pak itu tidak hanya di Tigender kan, tapi memang kenyataannya itu di mana-mana juga seperti itu. Nggak usah jauh-jauh lah, di gereja kita GBKB juga kan seperti itu. Jumlah yang menjadi pendeta itu ya udah lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki itu. Jadi banyak yang ini nanti kita coba diskusi lagi. Banyak yang mengatakan bahwa kalau perempuan itu dia itu lebih tahan tekun, lebih tahan untuk bertekun dibanding dengan laki-laki. Bukan lebih tahan godaan dibilang ya? Bukan lebih tahan godaan, jadi lebih tahan bertekun. Nah, si perempuan ini dan lebih taat
Ya, dia lebih taat kepada guru, taat terhadap permintaan sekolah. Kelihatannya memang perempuan yang sekarang ya, Pak. Adi masa saya membalena Pak dilaki ke Krina ke atas. Iyalah, Pak Alam saya number one, Herman Dimenta 2, Herman 3, Iya. dan terus ya. Martin 5. Ulah kamu lupa gelar Nurin. Iya, Pak. Pak, tapi Siti kali ini. Siti, kira-kira berapa persen siswa kita yang punya WA? Berapa persen yang tidak? Kalau yang punya WA, Ya. itu barangkali yang dari selama daring ini barangkali tinggal 5 sampai 6 orang lagi yang tidak punya. Oh. Dan statusnya sekali lagi ya, entah itu pinjaman dari orang tua dan gimana, tapi kita istilahnya kalau menggunakan itu istilahnya bisa ditolerir. Itulah yang mungkin pilihan terbaik dulu untuk sekarang ini. Oke. Maka ke depan pun kami masih rancang gimana misalnya pembelajaran lebih intens lagi, berdiskusi penggunaan WA, bagaimana dibuat untuk anak-anak dan wali kelas semua guru mata pelajaran. Itu yang mau diintensifkan kembali penggunaannya, pemakaiannya, baik buruk untuk ke depannya. Itu yang mau ditarget di sekolah. Oke, berarti sedikit lah kalau gitu ya. Jadi kepemilikan terhadap HP atau WA tadi itu sebenarnya ya sudah makin lama makin diapal ya. Iya. Oke, coba kita lihat secara lebih luas sedikit Pak. Seandainya kalau begitu, seandainya ada perhatian dari pemerintah untuk membantu meningkatkan proses belajar mengajar khususnya di masa COVID ini kepada SMA 3 Nerken, maka yang kau pikirkan apa yang harus dibantu Pak? Satu sisi Pak, boleh juga dari perangkatnya tadi pun, itu pun kalau maunya kami, kalau boleh minimal dulu dari WA ini, udah semua siswa kita dapat sudah punya perangkat. Oke, ya itu satu ya. Perangkat kita. Lalu kedua, kalau memang boleh pemerintah membantu atau dari lembaga manapun atau termasuk mungkin dari PAL kalau mungkin ada bisa dijembatani. Barangkali selama ini kan pemerintah memberikan masih ala kadarnya untuk biaya pulsa untuk beli paket. Oh, ala kadarnya ya? Iya, jadi kalau boleh jangan lagi nanti ada alasan anak didik kita tidak ada paket. Tidak ada paket data membuat kami tidak menyelesaikan tugas ini. Tidak ada paket data mengakibatkan kami tidak bisa daring. Karena tidak ada alat HP kami maka kami tidak bisa daring. Nah itu barangkali mungkin jadi catatan tersendiri atau mungkin bukan ke lembaga yang mungkin bisa mengatasinya. Oke. Sedikit kita lebih dalam Al. Kira-kira untuk satu orang siswa dalam 1 bulan lah proses belajar secara daring, berapa gigabyte ini yang dia butuhkan atau berapa rupiah itu biayanya? Kalau misalnya Telkomsel Pak ya, Telkomsel saya selalu beli paket yang sekarang ini yang sekitar 28 gigabyte itu, ya itu 160.000. Itu setengahnya cukup nggak kira-kira Pak? Oh iya ya. Kalaupun seperti ini, kalau misalnya kami guru ya Pak ya, kalau misalnya kami gunakan juga selama ini katanya, aku nggak tahu berapa ukurannya apa itu, tapi mereka itu selalu menyatakan untuk bisa tahan 1 bulan kita gunakan sampai 75 sampai ke 100 katanya. Oh, oke. Itu dana lah istilahnya untuk seorang guru. Oke. Untuk siswa belum kami klarifikasi Pak, mungkin itu jadi pembelajaran juga mungkin nanti untuk kedepannya. Iya. Setelah pertemuan kita itu nanti boleh saya sampaikan ke wali kelas, barangkali bisa menanya siswanya. Jadi barangkali untuk pertanyaan kami yang saat ini bisa juga nanti kita mendapatkan jawaban dari kalangan siswa kita melalui wali kelasnya. Iya. Nomor kontak sama mereka masih ada. Iya, aku juga berpikir seperti itu. Seandainya memang sudah ada kalkulasinya seperti itu,
Ya, kan banyak teman ya. Ya, informasikan inilah ke teman-teman ataupun nanti nonton YouTube kita ini. Ya kan? Oke. Ya, pasti ada juga hati yang tergerak karena Iya. ini satu hal, Pak. Jadi bagi kami semua orang Karo yang ada di perantauan ini, aku berani jamin bahwa kami itu punya hati untuk tetap membantu kami yang di Kuta Kemulihan ini, Pak. Iya. Ya, keluarga-keluarga kita, anak-anak, terutama anak-anak didik kita itu ya. Kalau itu yang menjadi syarat utama dalam proses belajar mengajar dengan kehidupan new normal ini, ya itu kalau kubandingkan gini, Pak. Kalau biaya pulsa 75.000, itu sekali dia minum kopi di Starbucks itu sama itu, Pak. Sama itu. Mas, iya. Jiwa masa depan anak-anak ya. Iya. Masa dia tidak mau sekali tundalah minum kopi itu, dan kopi itu kirimlah kepada anak kita di kaki Gunung Sinabung sana, supaya mereka bisa belajar gitu kan. Itu juga yang saya harapkan, kenapa aku sangat pengen sekali sejak seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu berwawancara dengan kamu. Makanya ini supaya terinformasikanlah suka duka dan kendala-kendala yang dihadapi anak-anak kita dan teman-teman guru dalam menciptakan proses belajar mengajar demi masa depan anak-anak kita ini. Pak, dua terakhir penunggunanku. Apa harapan lu untuk para guru dalam COVID ini? Dan apa harapan lu untuk para murid? Apa PT dulu belo dalik? Ngeranakanku guru-guru laguku aku, ngeranakanku murid-murid supaya siapapun nanti murid-murid kita yang menonton ini juga ada pesan dari kamu seorang guru teladan di SMA Negeri 3 Dargat memberikan harapan atau wejangan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, kepada semua Bapak Ibu guru dalam menghadapi masa COVID ini, kami harapkan walaupun sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya, maka kita juga harus tetap eksis dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu guru. Untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kompetensi kemampuan kita dalam hal pembelajaran menghadapi masa daring ini, pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, mengajar dari rumah. Ya, kita harapkan juga pemerintah kita, lembaga-lembaga dari PGRI, seperti saya juga beberapa bulan ini banyak mengikuti seminar-seminar, mungkin dari PGRI, mungkin dari MGMP mata pelajaran, dari AGKI, Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Masih banyak pilihan-pilihan bagi guru mata pelajaran yang lain juga. Tentunya ini tidak mudah. Tapi kalaupun tidak mudah, bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Jadi kita harapkan melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Kita tambahi ilmu kita, kemampuan kita, bagaimana menghadapi, menggunakan teknologi ini. Karena mau tak mau, untuk belajar daring ini harus kita menggunakan teknologi informasi, karena kita tidak bisa secara langsung pada diri kita, tapi melalui teknologi informasi yang dilakukan ini. Harapan kami semua Bapak Ibu guru dimanapun berada, sehat-sehat saja, walaupun rindu kita sudah menggebu-gebu supaya anak-anak didik kita, ya tapi tahanlah dulu. Dari rumah pun kita bisa menyampaikan salam dan rindu kita kepada anak didik kita. Jadi tugas dan tanggung jawab kita, walaupun kita dari rumah, bukan berarti berhenti mengajar. Tetap kita mengajar. Itu harapan kami kepada Bapak Ibu guru dimanapun berada. Kepada anak didik kami semuanya, kami ucapkan selamat pagi yang menyaksikan yang di pagi hari, selamat siang yang menyaksikannya siang hari, selamat malam bagi yang menyaksikannya nanti malam hari. YouTube yang disampaikan oleh motivator level 5, It's Your Anal Ginting dan seterusnya. Nah, jadi kami harap anak didik kami juga merubah paradigma. Kalau saya pinjam istilah Profesor Eko Indrajit, maka katanya reverse learning, pengajaran terbalik. Ya, maka sekarang
sudah berbeda juga, ada yang terbalik. Kalau dulu di sekolah itu belajar, di rumah itu tugas. Iya. Maka sekarang ya tugas itu sekarang mungkin pada saat kita daring atau nanti kalau belajarnya itu masing-masing anak kami semuanya. Karena prinsip belajar masa daring ini yang saya selalu dengar, yang sudah familiar, yang sudah sangat senang saya dengar katanya, dimanapun bisa belajar, kapanpun bisa belajar. Jadi sumber belajar kita bukan hanya dari guru. Dan ini juga sekali lagi Bapak Guru, walaupun kita bukan sumber satu-satunya ilmu pengetahuan, tapi harusnya kita kapanpun bisa memberikan sebagai fasilitator untuk anak didik kita. Jadi anak didik kami juga dimanapun, kapanpun bisa belajar. Tapi jangan disalahgunakan, karena banyaknya waktu belajar, jadi nggak belajar. Tapi masih ada waktu, jangan. Karena bagaimanapun hidup harus tetap berlanjut, belajar harus tetap kita lakukan untuk bagaimana bisa kita eksis, bagaimana kita hidup di masa COVID ini. Dan ya, COVID juga tidak barangkali selamanya seperti ini, tapi apa juga nanti yang dapat kita lakukan setelah masa ini berakhir. Itu harapan kami kepada semua anak didik kami dimanapun berada. Ya, kiranya ini sedikit memotivasi, ya, mengajak anak didik kami menghargai waktu, menghargai masa yang diberikan kepada kita untuk bisa belajar dan seterusnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Luar biasa Infalku. Benar-benar kamu selalu selalu melakukan apapun yang kamu lakukan khusus sebagai guru itu sebagai panggilan jiwa.